Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti sekarang ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula untuk Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Timur, yaitu Bapak Dr. Ahmad M. Hum. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya, Nurul Hafizah, mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau, akan menjelaskan materi tentang peristiwa sejarah Cina zaman dinasti dan Jepang zaman kuno. Yang pertama yaitu zaman dinasti Cina. Peradaban Cina kuno berkembang di kawasan lembah Sungai Huanghe, sekarang disebut dengan Sungai Huanghe. Sungai tersebut berhulu di pegunungan Quanlun di Tibet dan bermuara di Laut Kuning. Sungai Huanghe disebut juga sebagai Sungai Kuning. Mengapa begitu? Karena disebabkan oleh endapan lumpur sehingga airnya berwarna kekuning-kuningan. Dari lumpur itulah lembah di sepanjang Sungai Huanghe menjadi subur. Di Cina terdapat dua sungai besar, yaitu yang pertama Sungai Huanghe dan kedua Sungai Yangtze-Kiang, sekarang bernama Sungai Changjiang. Di daerah-daerah inilah pertama kalinya tumbuh kebudayaan Cina, tetapi pada kenyataannya kebudayaan Cina hanya tumbuh di daerah lembah Sungai Huanghe. Masyarakat Cina kuno telah menguasai pertanian di lembah Sungai Huanghe sejak tahun 500 sebelum Masehi. Di tempat itu mereka bertanam padi, kacang-kacangan, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Kebudayaan bertani itu dikenal dengan sebutan kebudayaan Yangshao. Setelah mengenal kebudayaan bertani, masyarakat Cina kuno memasuki masa kerajaan. Sejak tahun 2250 sebelum Masehi, Cina kuno diperintah oleh beberapa dinasti. Saat itu menandai awal peninggalan yang menakjubkan dunia. Yang pertama yaitu dinasti Hasia. Dinasti Hasia merupakan dinasti pertama yang tertua dalam sejarah Cina. Dinasti ini termasuk ke dalam zaman proto-sejarah Cina karena tidak meninggalkan bukti prasasti. Dan dinasti yang kedua yaitu ada dinasti Shang. Dinasti Shang merupakan dinasti di Cina yang mengawali pemerintahan Cina kuno yang berbentuk kerajaan. Pendiri dinasti ini adalah Kaisar Cheng Tang. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kaisar dibantu oleh para peramal yang ikut menentukan segala kebijakan pemerintahan pada dinasti itu. Yang ketiga yaitu adalah dinasti Zhou. Dinasti Zhou didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Raja Wu, Raja Wen, dan Pangeran Zhou. Pada zaman dinasti Zhou muncul tokoh-tokoh filsafat ternama seperti Lao Tse, Kung Fu Tse, dan Meng Tse. Masa pemerintahan dinasti Zhou berakhir setelah dinasti Qin mengambil alih kekuasaan. Dan yang keempat yaitu adalah dinasti Qin. Dinasti Qin ini didirikan oleh pangeran yang bernama Qin Huangdi. Ia adalah kaisar pertama yang berhasil mempersatukan seluruh wilayah Cina kuno. Nama Cina diambil dari nama dinasti tersebut. Dalam rangka menyatukan Cina, Qin Huangdi mengganti sistem feodalisme dengan unitarisme. Kerajaan kecil dihapus dan dijadikan semacam provinsi. Semua fasal ditarik ke ibu kota Xi'an dan diganti dengan administrator yang langsung bertanggung jawab kepada kaisar. Untuk semua wilayah kerajaan diberlakukan undang-undang yang sama. Kaisar Qin Huangdi memerintah Cina dengan kekuatan tangan besi. Kaisar Qin Huangdi menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya.
Di samping itu, Kaisar juga melarang buku-buku dalam rangka melenyapkan kritik dan meneguhkan kekuasaannya. Sifat tangan besinya itu juga tampak dalam pembangunan tembok besar Cina untuk membendung serangan dari bangsa barbar atau disebut juga dengan bangsa Xiongnu. Meskipun bertangan besi, Kaisar Xin Huangdi berjasa besar bagi peradaban Cina kuno. Jasa-jasa kaisar ini diantaranya memperbaharui dan memberlakukan satu undang-undang untuk seluruh negara Cina. Yaitu selanjutnya adalah dinasti Han. Dinasti Han ini didirikan oleh Liu Bang. Setelah naik tahta bergelar Han Kosu, pusat pemerintahan dinasti Han adalah Chang'an. Mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Han Wuti, kerajaan Cina meliputi Asia Tengah, Korea, Manchuria Selatan, Annam, dan Xinjiang. Pada masa ini dibangun Jalan Sutra, yaitu jalan yang menghubungkan Cina dengan Asia Tengah, Kashmir, bahkan sampai ke Asia Barat bertemu dengan jalur Romawi. Setelah Kaisar Han Wuti meninggal pada tahun 87 Masehi, dinasti Han mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada tahun 221 Masehi. 221 Masehi. Lebih dari 3 abad, negeri Cina terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Pada abad ke-7, Cina berhasil dipersatukan kembali di bawah dinasti Tang. Yang keenam yaitu adalah dinasti Tang. Dinasti Tang merupakan salah satu dinasti terpenting di negeri Cina. Dinasti Tang didirikan oleh Li Shihmin, yang terkenal dengan nama Kaisar Tang Taizong. Ibu kota dinasti Tang ini, kesenian dan kebudayaan berkembang pesat. Pada bidang syair dan seni lukis terdapat seniman yang terkenal seperti Li Taopo, Tu Fu, dan Wang Wei. Tindakan Kaisar Tang Taizong yang menarik perhatian rakyatnya ada beberapa, yaitu seperti dikeluarkannya undang-undang yang mengatur pembagian tanah, dan yang kedua membuat peraturan-peraturan pajak, dan yang terakhir yaitu membagi kerajaan Cina menjadi 10 provinsi. Pada abad ke-10 Masehi, dinasti Tang runtuh dan negeri Cina kembali mengalami kekacauan. Kekacauan ini baru berhasil diatasi pada tahun 960 Masehi untuk selanjutnya berdiri dinasti Song. Dinasti Song Utara, pusat pemerintahannya berada di Chang'an, sedangkan masa Song Selatan pusat pemerintahannya di Nanking. Kaisar terbesar pada dinasti ini adalah Sung Fensung. Dan yang ke-8 adalah dinasti Yuan, atau disebut juga dengan dinasti Mongol. Dinasti ini didirikan oleh Kubilai Khan yang berasal dari Mongolia. Oleh karena itu, dinasti ini dianggap sebagai pemerintahan asing. Ibu kota pemerintahan dinasti Yuan berada di Peking. Yang ke-9 yaitu adalah dinasti Ming. Pada masa ini, Cina diperintahkan oleh bangsa sendiri dengan ibu kota pemerintahan di Nanking. Dinasti Ming ini merupakan pemerintahan nasional yang timbul sebagai reaksi atas pemerintahan asing Mongol. Pendiri dinasti Ming adalah Chu Yuncheng yang bergelar Ming Taizu. Kaisar yang terkenal pada dinasti Ming adalah Ming Chenzu, yang lebih terkenal dengan nama Yongle. Pada masa Yongle ini, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Nanking ke Peking. Yongle juga mengirimkan ekspedisi-ekspedisi ke seberang lautan di bawah pimpinan Laksamana Cheng Po. Dan yang terakhir yaitu adalah dinasti Manchu. Dinasti Manchu merupakan dinasti terakhir di Cina dan merupakan dinasti asing karena berasal dari Manchuria atau bangsa Manchuria berhasil meruntuhkan dinasti Ming. Dinasti Manchu mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi dan Kaisar Qianlong. Pada tahun 1911 terjadi revolusi Cina di bawah pimpinan Sun Yat-sen yang berhasil menggulingkan kekuasaan Manchu. Kemudian berdiri Republik Cina dengan presidennya yaitu Sun Yat-sen.
Baiklah, selanjutnya yaitu adalah kehidupan ekonomi pada masa dinasti Cina. Perekonomian pada zaman dinasti menitik beratkan pada sektor pertanian yang berada di lembah Sungai Huanghe dan Yangtze. Hasil pertaniannya yaitu seperti padi, gandum, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Para kaisar Cina sangat memperhatikan perkembangan perdagangan. Para kaisar membangun berbagai jalan raya dan pusat-pusat perdagangan. Para kaisar juga menetapkan mata uang tunggal sebagai alat tukar dalam perdagangan. Kaisar Cina pada masa dinasti Han membangun jalur sutra yang menghubungkan rute perdagangan Cina Romawi. Jalur tersebut disebut jalur sutra karena komoditas utama yang diperdagangkan bangsa Cina adalah kain sutra. Adanya jalur sutra tersebut mampu meningkatkan kegiatan perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu sistem kepercayaan para bangsa dinasti Cina dahulu. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga menyembah roh para leluhur. Menurut kepercayaan Cina kuno, berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak dari para dewa. Peristiwa-peristiwa itu mereka catat menjadi suatu kumpulan berupa buku yang disebut Shu Qing. Anak laki-laki dalam masyarakat Cina kuno mempunyai kedudukan istimewa. Karena hal itu, pemujaan terhadap roh para leluhur ini dilakukan dengan upacara tertentu. Dewa-dewa yang dipuja oleh masyarakat Cina kuno pada saat itu adalah Shangti, dewa langit sekaligus dewa tertinggi. Yang kedua yaitu Fengpa, dewa angin. Yang ketiga Lei Shi, dewa badai yang digambarkan sebagai naga besar. Dan yang terakhir yaitu Taishan, dewa penguasa Bukit Suci. Selanjutnya yaitu kebudayaan. Kebudayaan pada masa dinasti Cina yaitu adalah seni sastra yang pertama. Pada zaman Cina kuno, perkembangan seni sastra tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan tulisan. Pada awalnya, huruf Cina dibuat dengan sangat sederhana, yaitu satu lambang menunjukkan satu pengertian. Tulisan ini ditulis pada kulit-kulit atau bambu. Baru pada masa kekuasaan dinasti Han ditemukan kertas sehingga karya sastra mengalami perkembangan yang sangat pesat di Cina. Sima Xian, seorang pujangga pada zaman dinasti Han, telah mengarang kitab sejarah dari masa sejak zaman purba sampai dengan masa pemerintahan Kaisar Han Wuti. Yang kedua yaitu adalah seni bangunan. Hasil dari kebudayaan seni bangunan ini seperti tembok Cina besar atau bahasa Inggrisnya adalah The Great Wall of China. Adalah tembok raksasa yang dibangun dalam waktu 18 abad dan selesai pada masa kekuasaan dinasti Ming. Yang kedua adalah bangunan kuil. Bangunan ini adalah bangunan suci tempat pemujaan para dewa. Kuil di Cina adalah kuil dewa Beijing. Kuil ini terbuat dari batu pualam yang dikelilingi oleh 3 pelataran yang indah dan di bagian tengah terdapat tangga yang terbuat dari batu pualam. Terbuat dari batu pualam pilihan dan atap bangunan dibuat berlapis 3. Menurut kepercayaan masyarakat Cina, tangga ini merupakan tangga untuk roh-roh leluhur. Dan yang terakhir adalah istana. Istana Kaisar atau Raja Cina dibangun dengan sangat megah dan indah dengan tujuan sebagai tanda penghormatan terhadap Kaisar atau Raja. Rakyat Cina sangat menghormati para Kaisar karena dipandang sebagai penjelmaan para dewa sehingga kemegahan istana tidak jauh berbeda dengan kemegahan kuil tempat pemujaan para dewa. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah peristiwa sejarah Jepang masa kuno. Zaman Jepang terbagi sejarah Jepang masa kuno terbagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama adalah zaman Kofun. Zaman Kofun dimulai dari sekitar tahun 250 Masehi. Nama zaman ini berasal dari tradisi orang zaman itu untuk membuat gundukan makam atau tumulus yang disebut Kofun.
Pada zaman ini sudah terdapat negara-negara militer yang kuat dengan klan-klan berpengaruh sebagai penguasa. Salah satu di antaranya terdapat negara Yamato yang dominan dan berpusat di Provinsi Yamato dan Provinsi Kawachi. Negara Yamato berlangsung dari abad ke-3 hingga abad ke-7 dan merupakan asal garis keturunan Kekaisaran Jepang. Negara Yamato yang berkuasa atas klan-klan lain dan memperoleh lahan-lahan pertanian mempertahankan pengaruh yang kuat di Jepang bagian barat. Jepang mulai mengirimkan utusan Kekaisaran Cina pada abad ke-5. Dalam dokumen sejarah Cina ditulis tentang negara Wa yang memiliki 5 raja. Sistem pemerintahan di Wa meniru model Cina yang menerapkan sistem administrasi terpusat. Sistem kekaisaran juga mengambil model dari Cina dan masyarakat dibagi menjadi strata berdasarkan profesi. Hubungan yang erat antara Jepang dengan 3 kerajaan Korea dimulai pertengahan zaman Kofun sekitar akhir abad ke-4. Yang kedua yaitu adalah zaman Asuka. Pada zaman Asuka yang dimulai dari tahun 538 Masehi sampai dengan tahun 710 Masehi, negara Jepang Purba Yamato secara bertahap menjadi negara yang tersentralisasi. Negara Jepang Purba sudah memiliki undang-undang seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Taiho dan butir-butir reformasi Taika. Maksudnya agama Buddha di Jepang mengakibatkan orang tidak lagi membuat makam berbentuk kofun. Agama Buddha masuk ke Jepang sekitar tahun 538 Masehi melalui Baekje yang mendapat dukungan militer dari Jepang. Penyebaran agama Buddha di Jepang dilakukan oleh kalangan penguasa. Pangeran Shotoku mendedikasikan dirinya dalam penyebaran Buddhisme dan kebudayaan Cina di Jepang. Ia berjasa menyusun konstitusi 17 pasal yang membawa perdamaian di Jepang. Konstitusi yang disusunnya dipengaruhi oleh pemikiran Konfusianisme tentang berbagai moral dan kebajikan yang diharapkan masyarakat dari pejabat pemerintahan dan abdi kaisar. Yang ketiga adalah zaman Nara. Zaman Nara pada abad ke-8 ditandai oleh negara Jepang yang kuat. Pada tahun 710 Masehi, Kaisar Genmei mengeluarkan pemerintah kekaisaran yang memindahkan ibu kota ke Heijokyo yang sekarang bernama Nara. Heijokyo dibangun dengan mencontoh ibu kota dinasti Tang di Chang'an. Sepanjang zaman Nara, perkembangan politik sangat terbatas. Anggota keluarga kekaisaran berebut kekuasaan dengan biksu dan bangsawan, termasuk dengan klan Fujiwara. Hubungan luar negeri berlangsung dengan Silla dan hubungan formal dengan dinasti Tang. Pada tahun 784 Masehi, ibu kota dipindahkan ke Nagaokyo untuk menjauhkan istana dari pengaruh para biksu sebelum akhirnya dipindahkan ke Heian-kyo atau disebut juga dengan Kyoto. Penulisan sejarah Jepang berpuncak pada awal abad ke-8 dengan selesainya penyusunan kronik Kojiki dan Nihon Shoki. Dalam kedua buku sejarah tersebut dikisahkan sejarah Jepang mulai dari awal sejak zaman mitologi Jepang. Di dalamnya ditulis tentang pendirian Jepang pada tahun 660 Masehi oleh Kaisar Jimmu yang keturunan langsung dari Amaterasu. Dan yang keempat adalah zaman Heian. Periode akhir sejak klasik Jepang berlangsung dari 794 hingga 1185 Masehi yang disebut dengan zaman Heian. Puncak kejayaan istana kekaisaran di bidang puisi dan sastra terjadi pada zaman Heian. Pada awal abad ke-11, Murasaki Shikibu menulis novel hikayat Genji yang hingga kini merupakan salah satu novel tertua di dunia. Pada zaman Heian, selesai disusun naskah tertua koleksi puisi Jepang, Manyoshu dan Kokin Wakashi. Pada zaman Heian, berkembang berbagai macam kebudayaan lokal, misalnya aksara kana yang asli Jepang. Pengaruh budaya Cina surut setelah sampai di puncak keemasan. Pengiriman terakhir utusan Jepang ke dinasti Tang berlangsung pada tahun 838 Masehi. Sejalan dengan kemunduran dinasti Tang. Walaupun demikian, Cina dalam terus berlanjut
sebagai negara tujuan ekspedisi dagang dan rombongan peziarah agama Buddha. Kekuasaan politik Istana Kekaisaran berada di tangan segelintir keluarga bangsawan yang disebut dengan Kuge, khususnya klan Fujiwara yang berkuasa dengan gelar Sessho dan Kampaku. Selanjutnya yaitu adalah zaman feodal. Dalam sejarah Jepang, zaman feodal dibagi menjadi dua bagian. Paruh pertama disebut abad pertengahan atau disebut juga dengan Chusei, dari zaman Kamakura hingga zaman Muromachi. Sementara paruh kedua disebut dengan abad modern, Kinsei, dari zaman Azuchi, Momoyama hingga zaman Edo. Zaman feodal di Jepang berlangsung dari abad ke-12 hingga abad ke-19. Ditandai oleh pemerintahan daerah oleh keluarga-keluarga daimyo di bawah kendali pemerintahan militer Keshogunan. Kaisar hanya berperan sebagai kepala negara de jure, sementara kekuasaan berada di tangan shogun. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah zaman Kamakura. Keshogunan Kamakura berkuasa di Jepang dari tahun 1185 hingga 1333 Masehi yang disebut zaman Kamakura yang merupakan zaman transisi menuju abad pertengahan Jepang. Abad pertengahan berlangsung selama hampir 700 tahun ketika pemerintahan pusat istana dan kaisar Jepang umumnya hanya menjalankan fungsi-fungsi seremonial. Urusan sipil, militer, dan kehakiman dikendalikan oleh kelas samurai. Secara de facto, penguasa negeri kekuasaan politik berada di tangan shogun yang berasal dari klan samurai yang kuat. Zaman Kamakura berakhir setelah lunturnya kekuasaan Shogunan Kamakura pada tahun 1333. Kekuasaan dikembalikan ke tangan kekaisaran di bawah pemerintahan Kaisar Go-Daigo. Dalam masa restorasi Kemu yang hanya berlangsung singkat, pemerintahan Go-Daigo kembali ditumbangkan oleh Ashikaga Katauji. Yang ketujuh yaitu adalah zaman Muromachi. Dalam periodisasi sejarah Jepang, zaman Muromachi berlangsung dari sekitar tahun 1136 hingga 1673, ketika kekuasaan pemerintahan berada di tangan Keshogunan Ashikaga, yang juga disebut Keshogunan Muromachi. Pendiri Keshogunan Ashikaga adalah Ashikaga Takauji yang merebut kekuasaan politik dari Kaisar Go-Daigo dan sekaligus mengakhiri restorasi Kemu. Zaman Muromachi berakhir pada tahun 1573 ketika Shogun ke-15 diusir dari ibu kota, Kyoto, oleh Oda Nobunaga. Tahun-tahun awal zaman Muromachi juga disebut dengan zaman Nanbokucho atau zaman Istana Utara Istana Selatan. Atau disebut juga dengan zaman Istana Utara, Istana Selatan, ketika kekuasaan istana terbelah menjadi Istana Utara dan Istana Selatan. Selanjutnya yaitu adalah zaman Azuchi Momoyama. Dari tahun 1568 hingga 1600, di Jepang disebut zaman Azuchi Momoyama. Jepang bersatu secara militer dan negara menjadi stabil di bawah kekuasaan Oda Nobunaga yang dilanjutkan oleh Toyotomi. Istilah zaman Azuchi Momoyama berasal dari nama istana, kastil, yang menjadi markas kedua pemimpin besar. Nobunaga di Istana Azuchi dan Hideyoshi di Istana Momoyama. Konflik suksesi pasca Hideyoshi berakhir dengan munculnya Tokugawa Ieyasu sebagai pemimpin baru Jepang. Kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan Ieyasu setelah mengalahkan pasukan pendukung Toyotomi Hideyori dalam pertempuran Sekigahara. Yang terakhir yaitu adalah zaman Edo. Zaman Edo adalah pemerintahan otonomi daerah berada di tangan lebih dari 200 pejabat daimyo. Sebagai klan terkuat, pemimpin klan Tokugawa dari generasi ke generasi menjabat sebagai shogun. Keshogunan Tokugawa yang bermarkas di Edo
sekarang adalah Tokyo, memimpin para daimyo di masing-masing daerah otonom yang disebut dengan domain atau han. Kelas samurai ditempatkan oleh kesogunan di atas kelas rakyat biasa, petani, perajin, dan pedagang. Kesogunan mengeluarkan undang-undang yang mengatur segala aspek kehidupan, dimulai dari potongan rambut dan busana untuk masing-masing kelas dalam masyarakat. Shogun mewajibkan para daimyo secara bergantian untuk bertugas di Edo atau Tokyo. Mereka disediakan rumah kediaman mewah di Edo agar tidak memberontak. Kekuatan militer daimyo daerah ditekan dan diharuskan meminta izin dari pusat sebelum dapat memperbaiki fasilitas militer. Kesogunan Tokugawa runtuh setelah Perang Boshin pada tahun 1868 sampai dengan 1869. Baiklah, dari presentasi saya tadi dapat saya simpulkan bahwa peradaban Cina kuno dikuasai oleh 10 dinasti dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang berbeda. Setiap dinasti dengan berbagai macam-macam kebijakan yang berbeda di setiap dinastinya dan meninggalkan berbagai macam kebudayaan. Pada zaman Jepang masa kuno dibagi menjadi 9 zaman yang mana memiliki ciri khasnya masing-masing. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.